Pada suatu titik dalam sejarahnya yang panjang dan sangat menarik, planet bumi kita tercinta sedang tertidur, hanya melakukan aktivitas planetnya, berputar mengelilingi matahari. Dan kemudian, kehidupan mulai menjadi rumit, tumbuhan dan hewan mulai memamerkan diri, memamerkan kerumitannya. Maju sedikit ke masa lalu, sekitar 65 juta tahun yang lalu tepatnya, dan bencana kosmik terjadi. Atau setidaknya itulah dugaan kita. Sebuah asteroid mungkin menabrak bumi, memusnahkan dinosaurus dan hewan-hewan besar lainnya. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti tentang asteroid itu, tapi kita tahu asteroid itu sangat besar dan menabrak planet kita yang berharga ini, menciptakan kekacauan berdebu yang mengendap di mana-mana. Kamu masih bisa menemukan sisa-sisa lapisan debu itu di batuan sedimen saat ini. Jika kamu menggali di bawahnya, kamu akan menemukan banyak sekali fosil. Makhluk-makhluk prasejarah ini hidup sebelum asteroid menghantamnya. Anggap saja planet ini sedang melakukan pembersihan, menyisakan banyak ruang kosong yang menunggu untuk diisi. Dan coba tebak siapa yang mengambil kesempatan itu? Mamalia. Makhluk kecil berbulu ini adalah makhluk yang menjadi terkenal. Tapi mengapa bencana ini menjadi kesempatan besar bagi mamalia? Sebenarnya cukup sederhana. Dengan tidak adanya pengganggu besar di sekitarnya, mereka tumbuh, berkembang biak, dan memiliki populasi yang meluas. Semua jenis mamalia bergabung untuk mengisi kekosongan. Primata, hewan pengerat, pada dasarnya semua jenis hewan berbulu. Kita berbicara tentang mamalia beranak, mamalia berkantung, dan bahkan mamalia bertelur yang menambahkan beberapa variasi yang serius ke dalam campuran ini. Kita sering menganggap primata sebagai kerabat terdekat kita di bumi. Bagaimana kisah mereka? Sekitar 63 juta tahun yang lalu, hanya beberapa juta tahun setelah tarian terakhir dinosaurus, para primata memutuskan bahwa inilah saatnya untuk reuni keluarga. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, primata berhidung kering yang menjadi monyet dan kera yang kita kenal sekarang, dan primata berhidung basah yang berubah menjadi lemur dan hai-hai. Keseruan tidak berhenti sampai di situ. Sekitar 58 juta tahun yang lalu, primata berhidung kering memulai misi kecilnya. Seorang tamu istimewa yang disebut Tarsier tiba di tempat kejadian dengan mata besar yang sempurna untuk melakukan aksi-aksi gila di malam hari. Tarsier ini mengambil jalan yang berbeda dari kerabat primata lainnya, merangkul ceruk uniknya dan berevolusi secara terpisah. Hingga hari ini, Tarsier adalah satu-satunya primata yang hanya memakan daging. Hewan kecil ini menyukai serangga, burung kecil, hewan pengerat, dan bahkan kadal. Namun, bukan hanya itu yang membuat mereka unik. Mata mereka 2 kali lebih besar dari otak mereka. Selain itu, kepala mereka bisa berputar 180 derajat, seperti burung hantu. Karena keistimewaannya, Tarsier adalah raja dan ratu malam yang sesungguhnya. Dengan kekuatan super pelacakan ultrasonik, mereka dapat menemukan mangsanya secara instan. Ditambah lagi, kaki dan tungkai mereka seperti pegas yang siap meluncurkan mereka untuk beraksi. Mereka memiliki tulang pergelangan kaki khusus yang disebut tarsus, yang memberi mereka kemampuan melompat yang luar biasa. Itulah namanya jika kamu bertanya-tanya. Tapi mari kita tinggalkan makhluk-makhluk kecil ini dan kembali ke cerita kita ya. Sekitar 55 juta tahun yang lalu, bumi menjadi sangat panas. Suhu yang tiba-tiba panas ini terlalu berat untuk ditanggung oleh penghuni laut dalam dan tanaman. Dan mereka pun mengucapkan selamat tinggal. Tapi hey, setiap perpisahan adalah kesempatan untuk sesuatu yang baru, bukan? Mamalia lautan yang dikenal sebagai Cetacea melihat kesempatan ini dan mengambilnya. Mereka menceburkan diri ke ceruk-ceruk kosong itu dan menjadi penguasa laut. Dalam kategori makhluk ini, kamu bisa menemukan paus biru dan lumba-lumba. Tamu primata yang istimewa muncul sekitar 47 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan sekarang dengan sayang menyebut fosil makhluk seperti itu Eida. Keajaiban kecil ini menimbulkan kehebohan yang pada awalnya disebut-sebut sebagai mata rantai yang hilang dalam evolusi manusia. Tapi inilah bagian yang lucu. Ternyata Eida bukanlah salah satu dari kita, primata berhidung kering, tetapi primata berhidung basah yang nakal. Maju ke 40 juta tahun yang lalu, inilah saat peristiwa besar lainnya terjadi di dunia primata.
monyet dunia baru, sepupu jauh kita, memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dan memisahkan diri dari garis keturunan monyet dunia lama. Mereka mengepak tas mereka dan berangkat untuk menaklukkan Amerika Selatan, di mana mereka masih hidup sampai sekarang. Mungkin kamu bertanya, apa perbedaan di antara keduanya? Satu hal penting yang membedakan mereka adalah fakta bahwa monyet dunia lama memiliki lubang hidung yang mengarah ke bawah. Sekitar 25 juta tahun yang lalu, sekelompok kera lain memasuki tempat itu, dan mereka memiliki sesuatu yang istimewa, yaitu tidak memiliki ekor. Makhluk unik ini kemudian menjadi kerabat terdekat kita. Kita berbicara tentang kera dan kera besar, kelompok keren yang memiliki banyak kesamaan genetik dengan kita. Kera pertama yang membebaskan diri dari kegilaan monyet adalah gibbon. Sekitar 18 juta tahun yang lalu adalah saat akrobat kecil ini muncul. Beberapa juta tahun kemudian, kera besar juga masuk ke dunia ini. Orang utan adalah pelopornya, menjelajah ke belantara Asia Selatan. Kita semakin dekat dan semakin dekat dengan masa kini. 7 juta tahun yang lalu, kera besar mengambil persimpangan jalan evolusi. Satu jalan menuju ke nenek moyang kita, Homo sapiens di masa depan, dan jalan lainnya menuju simpanse dan bonobo. Kedua cabang primata ini tetap bersatu selama beberapa juta tahun sebelum akhirnya berpisah. 5,6 juta tahun yang lalu, seekor kera yang mengubah dunia, disebut Ardipithecus, masuk ke dalam sejarah evolusi kita. Kera ini memiliki bakat khusus bipedalisme. Benar, ia adalah salah satu kera pertama yang berjalan dengan dua kaki. Mungkin membuat teman-teman primata lainnya mengangkat alis. Namun, yang menjadi pusat perhatian sebenarnya tiba sekitar 4 juta tahun yang lalu, kelompok Australopithecus. Mereka adalah anggota paling awal dari subsuku Hominina, suku kita. Apa yang membuat mereka begitu istimewa? Mungkin karena mereka membawa beberapa peralatan yang cukup canggih untuk berburu, tepatnya peralatan batu. Tampaknya pada satu titik dalam evolusi mereka, primata yang cerdas ini mulai menggunakan batu untuk membuat hidup mereka lebih mudah. Sekarang, inilah titik balik penting dalam kisah kita. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, nenek moyang kita menghadapi kekurangan makanan. Kelangsungan hidup yang terkuat adalah nama permainannya, dan muncullah dua strategi. Kelompok pertama memilih rahang yang kuat, yang memungkinkan mereka mengunyah makanan keras seperti kacang-kacangan. Kelompok dua memiliki ide yang berbeda-beda, memilih rahang yang lebih lemah, tetapi otak yang lebih besar. Mereka menginginkan akses ke pilihan makanan yang lebih luas. Jelas, kelompok yang berotak lebih besar mendapatkan hadiahnya. Dan disinilah kelompok kita berperan. Sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, sejenis primata yang juga dikenal sebagai tukang menorehkan jejak dalam sejarah. Makhluk pintar ini memiliki otak yang lebih besar dan tahu bagaimana memanfaatkan neuron-neuron itu dengan baik. Sekitar 1,9 juta tahun yang lalu, sebuah bintang baru muncul, Homo erectus. Makhluk-makhluk ini tidak hanya berjalan tegak, tapi juga memiliki otak yang hampir 2 kali lebih besar dari otak tukang. Mereka mengejutkan dunia, menjadi nenek moyang pertama yang keluar dari benua Afrika. Mereka bahkan tahu cara menjinakkan api. Sekitar 700.000 tahun yang lalu, dunia menyaksikan revolusi kuliner. Bukti paling awal tentang memasak muncul. Dan sekitar 500.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita memutuskan untuk menjadi sedikit lebih modis dengan mengenakan bukti pakaian pertama. Spesies kita sendiri muncul hanya 300.000 tahun yang lalu. Sudah kubilang, kita terlambat datang ke pesta ini. Namun dunia tidak pernah sama lagi setelah kemunculan Homo sapiens, manusia modern secara anatomis. Bersama kerabat kita yang lain, kita muncul, siap menaklukkan dunia dengan pikiran inovatif dan masyarakat yang kompleks. Jalur pasti evolusi kita masih menjadi misteri. Tapi yang kita tahu pasti adalah bahwa Neanderthal juga ikut bergabung pada suatu waktu. Seiring dengan berkembangnya Homo sapiens, begitu pula dengan kapasitas kita untuk berbahasa. Kemampuan berbicara modern diyakini muncul hampir bersamaan dengan spesies kita. Kita mulai mengekspresikan diri, berbagi cerita, dan membentuk dunia dengan kata-kata kita. Jadi begitulah, butuh waktu 13,8 miliar tahun dalam sejarah kosmik bagi manusia untuk bisa masuk ke bumi.
Bayangkan saja, 99,998% dari waktu sejak Big Bang, kita bahkan belum ada. Spesies kita, Homo sapiens, adalah anak kecil dari keluarga bumi yang hanya ada dalam sebagian kecil waktu dari garis waktu alam semesta. Namun, dalam sekejap mata, kita telah berhasil mengungkap seluruh kisah yang menyebabkan keberadaan kita. Cerita ini tidak akan berakhir dengan kita. Ini adalah kisah yang terus berlanjut, yang masih terus ditulis setiap saat.